menyediakan diri untuk mendapatkan pengampunan Allah dengan segera, dengan cepat. So yang akan mendapatkan pengampunan Allah. Dilanjutkan di dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pengampunan dan surga dari Allah, Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa. So orang yang bertakwanya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan harta yang dimiliki oleh Allah fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi tengah lapang rezeki atau dalam kondisi tengah sempit rezeki. Ciri yang pertama orang takwa yang menyiapkan pengampunan dan surga oleh Allah adalah mereka yang selalu menginfakkan, orang yang punya mental memberi. Memang sih ganyan tanyonyo kata tanam dalam jiwa. Memberi lebih baik dari menerima. Lu adalah pemberi, sehingga terbentuklah mental memberi. Menyeorang kata terbentuk mental memberi, maka dia akan memberi fisarra iwad darra. Saat le rezeki akan memberi, saat sempit rezeki pun juga akan memberi. Itu tanda orang bertakwa. Hati mudah rezeki le tabi, hati tengah sempit rezeki ubi mungkin tabi. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu an pernah beliau, Siti Aisyah salah satu orang yang dalam persoalan menginfakkan harta sangat luar biasa. Pernah ketika masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, nukirim karena Siti Aisyahnya perumuh Rasulullah, janda Rasulullah kawafud, nukirim biaya untuk gaudit 100,000 dirham, nukirim le Muawiyah. Nerima lambalum kemudian nicok nutubi tajuk nak tetap juga nuyak bagi-bagi 100,000 dirham habis dalam siuro ni bagi mesti anak tinggal, sehingga na pembantu di rumah Siti Aisyah kun, hai Aisyah, ada menaruh nekubah mesabah dirham menteng ke tablo makanan kejut nak buka puasa, ada mesabah menteng mesti dirham menteng ke makanan ke buka puasa pada waktunya Siti Aisyah puasa pun aja boleh Siti Aisyah, lau zakarta ni la fa'altu, jikalau kamu ingatkan aku tadi aku lakukan. Menyonan nepi ingat bunuh lung kubah mesabah dirham, tapi naruh nepi ingat kak kabeh lu bagi tuan. Karena kuatnya mentalitas memberi yang memiliki Siti Aisyah tuan keron. Itu kasus ketika Siti Aisyah le harta na pemberian orang. Tetapi karena Siti Aisyahnya bermental pemberi, beliau adalah seorang yang munfik, yang selalu menafkahkan hartanya. Mungkin Siti Aisyahnya itren dari sang ayah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakarnya habis seluruh harta. Yugolam Abu Bakarnya tambang Islam, Abu Bakarnya adalah saudagar kaya. Beliau adalah seorang pebisnis sukses, nak mukat luar negeri, ekspor import. Kemudian beliau adalah seorang petani sukses, punya banyak kebun kurma, punya banyak kebun anggur. Tetapi seluruh hartanya beliau infakkan fisabilillah, sehingga ketika di Madinah pernah Abu Bakar nenek tubit ya sembahyang jamaah bersama Nabi, tapi itu dah hana pakaian yang layak dipakai, sehingga Nabi yang pimpin sembahyang jamaah hati ni salim bana kala nulikat barakan biasa si Abu Bakar habis bana kala nulikat hana Abu Bakar mak karena biasa hana hati si gagahana kenduh tatanya hagi katanya mesti biasa hana tajau masjid biasa hana sembahyang jamaah melasa hati hana dia garuh hati hana dia garuh tanya di urang hayau tunggu je
Mami jarun-jarun saja abu tahu tinggal mana tapi hana tinggal ego pulau mana tu. Nakala Abu Bakar, nakala Rasulullah Abu Bakar. Ya perihal tu. Ternyata Abu Bakar tidak memiliki harta, hanya sekedar untuk mengganti pakaian yang bekah-bekah. Mungkin secara genetik semangat dan jiwa memberinya ikun dari sang ayah, sehingga ketika hana harta pun Siti Aisyah beliau drone menahan mendepu pejuh yang na sama Ratu Habbah yang na sini kurma tajana, karena beliau benar-benar memahami bagaimana fadilahnya memberi dan bagaimana pentingnya memberi. Sini kurmanya hanan pajuh keron, tetapi nemu sedekah kur lain. Karakter memberi yang dimiliki oleh Siti Aisyah membuat beliau memberi saat banyak hartanya dan juga memberi saat sedikit hartanya. Tengah kaya tengah gasin pun memberi. Menurutnya menyo tengah kaya memungkinkan lebih, menyo tengah gasin tapi ubai mungkin. Dan Rasulullah SAW menyampaikan 1 dirham yang dikeluarkan oleh orang miskin lebih baik dari ratusan dirham yang dikeluarkan oleh orang kaya. Sabuh dirham tak sedekah li tanya gasin nya lebih good daripada mertuh dirham yang dikeluarkan oleh orang yang tengah kaya. Nah orang minta jumlah harta kekayaan ge sabuh miliar, ge sedekah 10 juta atau ge sedekah 10 juta. Itu tidak banyak jika dibandingkan dengan tanyo gasien yang na harta ti langkeh itu 20 ribu, atau yang na harta langkeh itu ti siapa yang 10 ribu, taco 5 ribu tam sedekah 5 ribu nyo walaupun nominal ji hubut tetapi nebegah le Nabi nyo lebih raya manfaat ji ketimbang 50 juta ji. Paken karena 5 ribu dari 10 yang kita miliki 50% sedekah, tetapi 50 juta dari 1 miliar hanya sekian persen, sehingga hana alasan bagi tanyo untuk tidak mengembangkan jiwa memberi di dalam jiwa tanyo dan tidak perlu berlindung di bawah alasan kiban dan bi megero tahana. Nya tidak keun kiban dan bi megero tahana sang kembibi hana. Hai kiban dan bi. Kiban dan bi uronyo tanyo telah tak tutupi kebutuhan hajat tanyo. Langkeh tu napeng empat. Nak tinggal nampeng. Cuma karena akai kai dia munyun na urang mahajat cara tu samping ya pegah tengah pudih dah anak mi dipakai kli galom lebu ne mi ne jak kulah nang ada jo nyam atau na urang alam mita berkah nya tidak tut peng sekam lipat nyen ta uju nominal yang paling cep mi urang mita terkah ti tagrok-grok sangai ta nai masuk ting-ting menyohana leke maah no nyamban karakter nyamban akai nyen kan hanapeng kan gatin nyen hawa kegatin galak kegatin. Orang yang mengejar magfirah dan surga dari Allah karakternya tidak seperti itu. Yunfiku fisarra'i wat darra, dia akan senantiasa memberi pada saat tengah meluaskan rezeki Allah atau pada saat tengah mesempitkan rezeki oleh Allah. Kemudian ciri yang kedua, kadhiminal ghaid. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa yang menyiapkan pengampunan oleh Allah adalah mereka yang memendam rasa benci, memendam rasa marah dalam kehidupan tanya seuro-uro. Tanya menghadapi begitu banyak model orang. Tanya udip dan kawan. Nah yang akai meno, nah yang akai medih, nah yang bawaan meno, bawaan medih, karakter meno, nah yang lidah meno, lidah medih. Ladum nai lidah lupi, ladum nai lidah suuam, ladum nai lidah tabu, ladum nai lidah keung. Kai musuh si mutin je latih tu. Saya kai musuh je agak gelantu je tengah corok.
Kan macam dah hadapi orang yang bertakwa, yang dipersiapkan maghfirah oleh Allah, yang dipersiapkan surga oleh Allah adalah mereka yang pandai menyimpan rapat-rapat di dalam dada kemarahannya. Kadhiminal ghaid, mereka yang menyimpan kemarahan, tidak pernah menampakkan kekesalannya pada berbagai perilaku. Kalau ada yang berbuat salah, dia simpan di dalam dada, tidak dia ungkapkan. Ayat pemberi. Yang kedua, yang terakhir, orang yang disiapkan oleh Allah maghfirah dan surganya adalah wal afina anin nas, dan yang memaafkan manusia yang lain. Orang melakukan jahat, ubud jahat katanya, orang idalimi tanya, orang dihina tanya, orang diupat tanya, ada yang merempak muka god dari kem-kem, duduk dari tempat-tempat, tapi begitu melikat tanya menjadi sasaran pembicaraan. Gusuk dah, kadhiminal ghaid, gusuk dah. Jangan biarkan jiwanya terbakar amarah, kemudian naik tingkat. Afina anin nas, maafkan dia, jangan persoalkan. Kumaha juga deh. Pakan wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berinfak adalah kebaikan, menyimpan kemarahan adalah kebaikan, memaafkan mereka yang berbuat salah padanya adalah kebaikan. Sehingga Sayyidina Ali bin Husain, cucu Rasulullah dari Sayyidina Husain, beliau pada satu saat nenek sembahyang, niumat tiad iba na pembantunya lamit je men niumat i lihat nenek mai le pun nenek pegat nenek tu sembahyang. Hanya jamun di Arabnya kan mesti rai susah tak minta. Banggeman aleh kiban cerita red bung ruah temakut gelamitnya, temakut apa lo. Hai oleh hormat lo. Hai karena Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang aulia, orang cucu Rasulullah tu. Temakut ke? Bantruh Sayyidina bantruh Ali Zainal Abidin kan langsung kan. Wa kadhiminal ghaid. Nulang ni baca surat Ali Imran ayat 120 nya. Wa kadhiminal ghaid. Kena Ali. Oh, kalung pendam kemarahan. Hana bengih lung ke kata. Wal afina aninas, guna kata. Wal afina aninas, dan mereka yang memaafkan yang lain. Kalung pemaaf. Dengan lekan Ali. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Kekenyu li Ali Zainal Abidin, kalung pemerdeka gata karena Allah. Pakan sampai ruh pemerdeka karena ingin menjadi dirinya bahagian daripada muhsinin, mereka yang berbuat baik yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Hadirin